Nah, kita lihat yang ini deh, yang Starbucks. Ini mahasiswa TELU yang lolos di lomba gemastik pagelaran mahasiswa bidang teknologi informasi dan komputer ya. Nah, nama timnya Starbucks. Nah, jadi ini nama tim, nama produk gitu ya, nama brand itu sama itu. Oke. Oh, kalau di sini maaf, kalau di sini dia enggak. Di sini nama tim dengan nama produknya beda kalau di sini. Kalau di kita samain aja ya, biar nggak pusing saya antara nama kelompok dengan nama produk, jadi disamakan saja. Kalau di sini dia nama produknya adalah Workio, sedangkan nama timnya adalah Starbucks. Kalau kita samakan nama tim, nama produk atau nama brand itu disamakan saja. Input your skill and get a job. Ini apa sih brandnya ya? Apa istilahnya tuh moto ya? Nah, Workio. Nah, ini abstrak. Abstraknya dia seperti ini. Proses desain pengalaman pengguna ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa aplikasi yang dapat menyelesaikan masalah fresh graduate. Sebentar, ini saya pakai ini dulu. Spotlight. Nah, masalah fresh graduate saat ini. Seperti sulitnya fresh graduate mendapatkan pekerjaan yang disebabkan oleh keahlian yang tidak sesuai kebutuhan dan minimnya pengetahuan soal pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya ada sekitar 1 juta jiwa, tetapi yang mendapatkan pekerjaan tidak mencapai setengahnya. Ya, kita tahu ya, lulusan S1 misalnya ya, atau D3 itu setiap wisuda lah ya, wisuda di TELU misalnya, 1 kali periode wisuda itu kan rata-rata nggak mungkin lah cuma 100 orang gitu ya. 1 kali wisuda itu bisa 300 sampai 1.000 orang gitu ya. Nah, tidak semua tuh mahasiswa itu baru TELU loh ya, belum kampus lain gitu kan. Nah, dia dikatakan tidak mendapat pekerjaan setengahnya. Setengahnya kan berarti sekitar 500 orangnya tuh nggak dapat pekerjaan gitu. Nah, aplikasi ini akan menghubungkan fresh graduate dengan para ahli yang dapat dijadikan mentor agar dapat mempersiapkan diri menjadi fresh graduate yang siap kerja. Metode untuk mencapai tujuan tersebut kami menggunakan user-centered design. Sumber data yang diambil berasal dari buku. Nah, artikel berita ini namanya adalah apa tadi? Buku, artikel, berita itu sumber data primer apa sekunder? Sekunder. Sekunder ya, betul. Lalu di sini dikatakan dan survei secara online. Survei secara online primer atau sekunder? Primer. Oke, betul Faiz ya, primer. Maka dari itu kami membuat aplikasi ini sebagai platform diskusi yang mengarahkan fresh graduate untuk berdiskusi dengan para ahli. Selain itu memberikan fasilitas agar fresh graduate dapat mempersiapkan diri agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Bagus banget ya idenya ya. Nah, ini dia juga bikin proposalnya pakai Canva ya. Tujuan dan hasil yang dicapai ini benar nggak langsung ke sini? Tadi ada masalah. Oh, abstrak, terus dia langsung tujuan dan hasil yang dicapai. Oke. Di sini dikatakan dia langsung ya, tapi nanti kalau di yang sini yang proposal ini saya pisahkan ya. Tadi udah saya kasih contohnya juga. Kalau ini mah digabung, jangan ngikutin yang digabung, dipisah aja ya. Membantu komunikasi antara fresh graduate dengan para ahli agar terjalin dengan baik. Memberikan wadah udah fresh, mungkin untuk ini ya, memberikan wadah untuk fresh graduate atau user untuk berdiskusi dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Meningkatkan kemampuan soft skill dan hard skill pengguna untuk memenuhi persyaratan perusahaan serta memiliki CV dan portofolio yang bagus. Membantu fresh graduate untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, misalnya kalau dipisah nih ya, kalau dipisah tujuannya ya nomor 1 ini, membantu komunikasi antara fresh graduate dan para ahli agar terjalin komunikasi yang baik gitu ya. Itu jadi
Komunikasi yang baik untuk untuk membantu fresh graduate mendapatkan pekerjaan. Dah, itu misalnya tujuannya. Hasil yang dicapai ya ini baru detailnya. Kedua, ketiga, keempat ini. Oke, berikutnya latar belakangnya. Oh, ini dia latar belakangnya baru di sini. Nah, ini kebalik kayaknya ya. Harusnya latar belakang dulu. Nah, ini dikatakan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Profesor Intan Ahmad. Beliau mengatakan bahwa ratusan ribu lulusan perguruan tinggi yang menganggur setiap tahunnya. Ini data apa nih? Primer apa sekunder? Halo? Ini data primer atau data sekunder di latar belakang ini? Profesor Intan Ahmad? Ya, Tasya, nggak kedengeran tadi Tasya bicara. Iya, Bu, sekunder, Bu. Sekunder, ya betul ya. Tasya ini data sekunder ya, karena pasti ini baca dari berita gitu ya. Nggak mungkin lah timnya ini langsung ngewawancarai Bapak Profesor Intan Ahmad ini. Nah, di sini dikatakan lagi nih, kurang dari 50% hasil riset di Eropa yang diikuti 25 negara dan 8.000 kampus menunjukkan hasil kurang dari 50% untuk kampus yang memiliki lulusan siap kerja. Nah, ini dituliskan nih ya, ini data sekunder ya, ada sumbernya. Meningkat pengangguran lulusan universitas. Pengangguran meningkat nih, S1 naik 25%, D1, D2, D3 naik 8,5%. Menurut ini. Nah, ini teman-teman katadata.co.id ini bagus banget loh. Teman-teman bisa jadikan ini referensi ya. Nanti dikepoin ya katadata. Di situ dapat nih persen-persen kayak gini dari katadata nih. Lalu di sini 53,33% vertical mismatch, ketidaksesuaian pekerjaan dengan tingkat pendidikan. Ini juga masih dapatnya dari sumber lain ya, artinya dari data sekunder. Nah, penyebabnya di sini baru ini adalah kesimpulan dari mahasiswa ini. Banyak mahasiswa yang salah mengambil langkah ketika memilih jurusan dan pasrah begitu saja ketika kuliah tidak mempersiapkan dirinya untuk dunia kerja. Nah, ini berdasarkan pengamatan atau kesimpulan dari tim ini ya, Starbucks ini. Nah, ini bagus banget ya tampilannya. Kalau ada angka-angka kayak gini, itu sangat menarik untuk pembaca ya. Kalau misalnya teman-teman mensubmit proposal teman-teman ke sebuah lomba, itu nilainya besar banget nih kalau bentuknya kayak gini. Makanya ini jadi juara, ini juara 4. Nah, juara 3 apa ya? Juara 3. Juara 3 ini. Ini bentuk tampilannya udah cantik ya. Terus dia bisa menyajikan angka. Kalau teman-teman bisa menyajikan grafik juga itu sangat bagus gitu ya. Terus misalnya kalau lihat di sini, Bu, tapi kok di Ibu kayak gini aja sih ininya gitu. Nah, ini kan kayak gini aja. Ya ini kan cuma template ya. Nanti kalian mau isi di sini isinya apa aja terserah kalian gitu. Mana tadi ya? Ya. Metode pencapaian tujuan. Nah, ini pakainya udah pasti ya kita pakai metodologinya user center design. Nah, ini teman-teman ada overview-nya. Yang ini tahapan ini sama seperti yang saya jelaskan di materi kelas minggu kemarin ya. Ada analysis, design, evaluation, dan implementation. Nah, di sini ada bla 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 lagi ya, penjelasan lagi. Dikatakan bahwa UX ini terdiri dari 3 sebenarnya ya, mengkomunikasikan 3, ada human, ada teknologi, dan juga ada bisnis ya. Nah, itu UX nih letaknya irisan dari ketiga ini. Human udah pasti karena mereka yang akan menjadi pengguna gitu ya, karena kita kan user center design, fokusnya ke pengguna. Teknologi jelas karena ini kita UX yang saat ini yang kita sedang pelajari adalah produk digital sehingga kita menerapkan teknologi di sini. Kalau bisnis, nah tidak menafikan juga ya, ada beberapa produk yang memang bisa untuk tujuan bisnis, artinya bisa menghasilkan profit atau bahkan misalnya membantu perusahaan untuk meningkatkan profit. Misalnya teman-teman bikin
aplikasi untuk membantu sebuah klinik, di mana klinik ini saat ini kalau misalnya mau mau berobat gitu harus ngantri langsung secara manual gitu. Nah, kalau teman-teman sediakan misalnya fitur yang secara teknologi digital gitu, bisa online pendaftarannya, kan bisa meningkatkan ini juga ya, meningkatkan bisnis dari perusahaan tersebut gitu, dari klinik tadi gitu. Sehingga bisa jadi dengan cara online orang-orang malah lebih senang datang ke situ gitu ya. Karena oh ini bisa online nih, daftarnya enak nih gitu ya, sangat terbantu gitu. Sehingga makin banyak pasien yang datang ke klinik tersebut gitu. Nah, itu hubungannya sama bisnis. Berikutnya metode ini masih lanjutan ya di bagian analisis ngapain aja sih gitu. Nah, ini udah kita bahas di minggu kemarin yaitu pendefinisian masalah. Nah, ini dia menuliskan apa saja sih masalahnya nih. Masalah yang kami asumsikan adalah sebagai berikut. Oh ya teman-teman, karena kita lagi belajar bikin dokumen penelitian ilmiah gitu ya. Teman-teman hindari menggunakan kata orang ketiga, pengganti kata orang ketiga ya. Kayak kami, tim, peneliti, penulis gitu, itu dihindari ya. Nanti pasti di mata kuliah proyek 1 atau mungkin di mata kuliah bahasa Indonesia gitu ya, teman-teman akan menemukan aturan tersebut gitu. Jadi dibiasakan kalau nulis karya ilmiah, ini kita sebutnya karya ilmiah proposal ini, itu hindari kata-kata yang menunjuk kepada subjek orang ketiga gitu ya. Nah, di sini dituliskan nih masalahnya apa saja. Ini problem list ya, teman-teman masih ingat kan ya problem listnya? Ini berdasarkan, ini dibilang sumber asumsi ini kami dapatkan berdasarkan berita, artikel, dan pengalaman pribadi yang dirasakan. Nah, ini kan kalau nggak pakai kita, berarti kan yang dirasakan. Jadi bahasanya jadi negatif. Masalah yang diasumsikan atau berdasarkan hal ini, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. Ini ya, nanti bisa dibaca. Validasi masalah. Nah, gimana caranya teman-teman melakukan validasi masalah? Ya, teman-teman melakukan, nah ini dia tulis interview kepada calon pengguna. Ini udah dibahas juga ya minggu kemarin. Nah, lalu berikutnya adalah membuat solusi dari berdasarkan tadi. Solusinya apa nih? Oh, solusinya adalah menggunakan, kalau yang ini menggunakan metode How My We. Nah, How My We ini apa? How My We ini apa aja sih ide-ide kecil yang bisa menjadi solusi untuk masalah calon user kita. Di sini dituliskan membuat aplikasi yang dapat membantu mahasiswa menentukan minat dan bakat mereka. Lalu membuat fitur yang dapat memudahkan mahasiswa menemukan pekerjaan yang tepat. Gitu ya, yang tepat maksudnya tepat sesuai dengan bakat dan minat dia gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini. Lalu berikutnya analisis calon penggunanya. Ya tentu kita harus tahu dong siapa calon pengguna kita gitu ya. Bukan pengguna kita, pengguna produk kita. Nah, ini di sini mahasiswa tingkat akhir dan juga fresh graduate. Analisis bisnisnya di sini dikatakan kami mulai mencari tahu faktor apa saja yang membuat mahasiswa melakukan transaksi dalam produk kita dan mulai mempelajari hal tersebut. Ya, ini nggak perlu juga sih kalau analisis bisnis, kalau belum ada ya belum ada. Tapi kalau misalnya ada, misalnya analisis bisnisnya dengan adanya aplikasi ini tadi misalnya akan membantu para mentor untuk mendapatkan tambahan penghasilan misalnya kayak gitu ya. Itu bisa juga. Berikutnya masih di user center design, yaitu tahapan yang ketiga yaitu desain ya. Bukan tahapan kedua ya, desain. Ini nanti pakai angka ya biar gampang. Mencari aplikasi serupa. Nah, ini yang kalau di kita ini di bagian ini sebenarnya sudah ada di sini di bagian ini kan observasi kasus dan layanan sejenis. Nah, itu sketch the ide. Nah, ini merancang idenya seperti apa. Lalu skenarionya bagaimana? Nah, tahap ini ngapain kan? Tadi saya sudah sampaikan apa yang kalian lakukan, bukan definisi dari setiap tahapan. Wireframing, mockup. Nanti di tahapan evaluation juga ngapain, apa yang dilakukan, teman-teman tuliskan.
Nah, kalau ini mah belum, berarti kan kalian belum nyampe ke sini. Cukup sampai yang tadi saja yang perlu dibaca, sampai sini saja. Sampai halaman 12. Karena halaman ini, halaman 13 dan seterusnya itu nanti adanya di pertemuan-pertemuan berikutnya di asesmen 2. Nah, asesmen 2 udah mulai muncul nih kayak gini. Kalau ini bentuknya ini bukan ini kan dia bilangnya mock up ya. Sebenarnya salah sih. Kalau mock up mah masih hitam putih, tidak berwarna ya. Belum berwarna. Ini bagus juga sih nanti kalau kalian baca. Oke, gitu ya. Ini salah satu. Terus contoh yang kedua. Nah, ini juga sama. Ini juara di Gemastik juga. Kalau ini juara ke berapa ya? Saya lupa ini. Pokoknya 4 besar lah. 4 besar itu nggak tahu juara kedua apa ke berapa ya? Lupa asli, lupa banget. Maaf ya. Nah, ini nama aplikasinya Tanyain. Nah, nama aplikasinya Tanyain. Kalau di sini Tanyain ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk selektif menyaring informasi. Kan saat ini suka banyak ya aplikasi berita-berita hoax yang beredar di grup WhatsApp dan sejenisnya gitu ya. Nah, ini nah dia pakai ini ya, pakai daftar isi bagus juga ya. Ini judul produknya adalah Tanyain. Ini abstraknya, teman-teman nanti bisa baca juga. Bagus juga nih dikasih keyword ya. Keyword dari abstraknya ini apa? Hoax dan informasi. Nah, ini dia juga ini langsung aja ke inilah ke latar belakang masalah. Nah, kalau di sini latar belakang masalah dia tampilannya nggak cantik-cantik banget juga sih, paragraf-paragraf aja. Kalau dia mah beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi bener-bener proposalnya aja udah UX gitu ya, udah berbau UX. Kenapa saya sebut kayak gitu? Ya enak aja bacanya kan dibandingkan dengan baca paragraf kayak gini gitu. Nah, ini coba lihat teman-teman di sini. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BPS sekitar 5 tahun terakhir, bla bla bla, ini berarti data sekunder ya. Nah, terus di sini dia masih data sekunder juga nih. Banyak mengakses internet melalui smartphone setiap harinya dengan persentase 93,9%. Ini menurut APJJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Nah, terus apalagi di masa pandemi COVID ini banyaklah hoax atau berita bohong. Nah, ini masih data-data yang sekunder dia dapatnya ya. Nah, sepertinya dia datanya data sekunder semua nih. Nggak apa-apa juga, boleh kok. Yang penting valid datanya. Untuk itu tanyain hadir sebagai solusi. Nah, di sini solusinya yang konstruktif dan juga nyata untuk membantu masyarakat dan pemerintah menghambat atau bahkan menghentikan laju penyebaran hoax yang kian memprihatinkan. Selain itu juga tanyain merupakan aplikasi sosial platform yang praktis dan kredibel di mana aplikasi ini memiliki 6 fitur utama yaitu bla 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 gitu ya. Nah, ini tujuan dan hasil yang akan dicapai. Nah, ini bagus. Ini dipisah nih. Tujuannya apa? Hasil yang ingin dicapai atau hasil yang diharapkan setelah pengembangan produk itu apa? Ini dipisah bagus ya. Nanti teman-teman baca detailnya aja ya. Ini sama untuk metode pencapaian tujuan atau metodologi sama pasti pakainya user center design ya. Nah, ini pakai mazhabnya beda sama yang tadi. Ini mulai dari spesifik context of use. Kalau ini, saya lupa Mister siapa. Ini dapatnya dari interactiondesign.org. Specific context of use, specific user requirement, produce design solution, evaluation design. Nah, ini nanti teman-teman lihat. Nah, kalau di kelompok ini dia pakai metodenya 5 whys. Nah, saya pernah sampaikan juga ya di minggu kemarin untuk pendefinisian masalah. Selain menggunakan survei atau interview atau focus group discussion, teman-teman juga bisa menggunakan 5 whys method ya. Nah, kalau yang kelompok tadi kan pakainya apa tadi? Interview ya, kelompok yang sebelumnya tadi.
Nah, ini ada penjelasannya juga, 5 whys yang dilakukan apa saja, lalu initial product requirement, apa saja sih kebutuhan dari produknya. Ini potensial persona itu calon target usernya. Sosial media entusias ya, banyak ya, usia 15 sampai 45 ini segmentasi usernya. Nah, ini latar belakang masalahnya, dia detailkan lagi di sini, objektif, dan seterusnya ya. Oh, ini mungkin dia ada juga nih. Nah, ini dia ada melakukan juga nih, data primer ya. Survei dilakukan kepada 107 responden dari kalangan umur yang bervariatif. 15 sampai 53 tahun. 57% menyatakan bahwa mereka cenderung mengikuti perkembangan berita. Dan seterusnya ya, nih bagus buat referensi. Makanya saya kasih, karena ini udah juara-juara ya. Nah, ini Google Form yang mereka pakai. Terus persona kalian nggak perlu bikin dulu ya ini, user journey map juga enggak, ini dilewat aja. Mana lagi yang perlu dibaca? Nah, ini specific requirement, kebutuhan usernya apa saja. Mereka juga sama pakai how my we. How my we merupakan metode untuk mengubah masalah yang ditemukan menjadi tantangan dan actionable statement, pernyataan yang bisa ditindaklanjuti. Nah, ini apa aja how my we-nya. Teman-teman bisa lihat ini kalau di zoom lagi sih kebaca ya. Membantu pengguna menemukan informasi yang valid dan seterusnya ya. Ini apa nih? Challenge metric ini belum perlu ya. Value proposition enggak juga, kalian enggak butuh ini. Competitor analysis, nah ini kalian butuh ini untuk mengetahui. Nah ini tanyain itu kan berarti produk yang sedang dibangun ya. Oh berarti saya kurang ya di sini, harusnya ini kan aplikasi 1, 2, 3, berarti aplikasi 3 ini adalah punya kalian. Nah, aplikasi 3 ini aplikasi kalian. Boleh nggak sih Bu produk sejenisnya itu 4 gitu ya yang dipelajari, boleh banget gitu ya. Kayak gini nih, ini malah berapa 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dibandingkan dengan produk dia secara fitur, oh ini plugin, extension, yang lain mah bukan gitu ya. Nah jadi kan kelihatan nih kalau kayak gini nih bagus banget nih, mau niru yang ini juga boleh ya. Nah, kalau yang tadi saya kasih contohnya ada penjelasan. User need ini kebutuhan, requirement-nya apa saja, atau problem list-nya ya. Ini nggak usah. Ini juga belum ya, skenario belum. Jadi nanti kalian lihat aja mana yang sesuai dengan kebutuhan proposal kalian, mana yang enggak. Ini belum ya, belum sampai ke sini. Nah ini buat referensi aja. Nah kalau ini benar nih, mockup. Nah mockup kayak gini. Ini pakai, oh ini bukan 8 ya, ini malah 9. 1, 2, 3 kali 4, 12 dia bikinnya. Nah ini mockup kayak gini yang benar ya. Mockup atau SketchUp, wireframe. Nah ini wireframe kayak gini. Wireframe tuh masih hitam putih. Ini yang benar. High fidelity. Nah high fidelity sudah berwarna. Interaktif prototyping itu sudah interaktif, sudah bisa diklik. Klik daftar sudah bisa langsung masuk ke halaman berikutnya. Gitu ya. Ini batasan produknya apa? Nah, ini boleh batasan platform. Kenapa kamu pilihnya Android misalnya? Nah, kita harus dikasih dukungan datanya apa gitu. Oh, ternyata penggunanya emang banyak gitu ya. Atau kalian pakainya iOS gitu. Kenapa pilih iOS? Kenapa pilih website gitu. Udah sampai sini aja. Oke, selesai.